Kata siapa film yang hanya sekedar buat hiburan doang, yang kebanyakan actionnya, dan yang premis ceritanya super duper simple banget, itu selalu jadi film yang jelek? Kata siapa? Kata ngelantur. Ya, tadi gue habis nge-cosplay para haters dari ngelantur yang selalu tidak bisa menangkap esensi dari review-review gue. Mending kalian semua nonton lagi ya review mengenai Godzilla X Kong dari gue, dan kalian coba resapi lagi review dari gue. Apakah film yang ringan, film hiburan akan selalu menjadi film yang jelek? Oh tentu tidak. Contohnya ada satu film yang baru gue tonton dan secara eksekusi mantep banget, padahal super duper ringan. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di segmen review. Dan gue ingatkan kembali, kita selalu reviewnya non-spoiler. Artinya kalau kalian belum nonton film yang satu ini, it's okay buat nonton review dari gue untuk memberi secercah harapan apakah kalian akan nonton di bioskop atau enggak. Atau kalian udah nonton dulu filmnya, baru nonton review gue, it's okay. Cuman kali ini tentunya kita akan membahas sebuah film yang super duper ringan buat hiburan. Kalau abis capek pulang kerja, mending nonton film yang satu ini. Karena bukan sekedar hiburan, tapi memang eksekusinya tuh bagus banget. The Fall Guy. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Corps. Linknya gue udah taruh di description box. Kalau kalian pengen join sama 900-an Ngelantur Corps yang lainnya buat ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng gue dan bareng teman-teman yang lainnya, join aja, feel free aja. Oke, gak usah banyak bacot, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita mengenai film yang baru gue tonton kemarin. Sebenarnya gue males ya nonton film kayak beginian karena ya dari aktor utamanya Ryan Gosling, Emily Blunt, dan dari judul filmnya kelihatannya itu, meskipun gue nggak nonton trailernya ya, cuman kayak ya ekspektasi gue tuh kayak film receh, film komedi action ya mediocre lah, paling film-film hiburan biasa lah. Ternyata gue salah lagi nih kali ini karena memang gue cukup bisa dibikin sangat luar biasa terhibur. Nah, gue jelasin satu-satu ya. Ini disutradarain sama David Leitch, sutradara yang udah terkenal banget dengan film-film action yang dibalut dengan nuansa komedi. Gue kasih contoh, Bullet Train. Itu kan film bagus banget, serius. Bullet Train itu sebagus itu. Jadi ya kalian bisa dapetin nuansa yang mirip-mirip sebenarnya sama Bullet Train. Ini gue ngerasa emang agak-agak mirip deh nuansanya. Terus Deadpool 2 si David Leitch juga yang ngebuat. Bahkan kalau kalian search lagi ya, debut film pertamanya itu adalah the one and only John Wick. Yang franchise-nya udah banyak ya, mau dibikin spin-off-nya. Kemarin udah sampai film keempat. Secara action, one of the best. Jadi, kita nggak usah ragukan lagi kalau masalah ngomongin action. Film ini sebenarnya diadaptasi dari sebuah TV series tahun 1980-an. Judulnya tuh sama, The Fall Guy. Coba cari aja deh. Dan memang karakter-karakternya pun sama namanya. Jadi memang ini lebih ke reboot, dibikin jadi sebuah film. Menceritakan seorang stuntman. Wih, jarang-jarang ya film ngomongin stuntman. Dia benar-benar cinta banget sama pekerjaannya. Dia juga suka karena ada pacarnya juga di situ, namanya Jodie, diperankan sama Emily Blunt. Jadi hidupnya happy lah. Tapi gara-gara satu kejadian, Colt Seavers ini mengalami sebuah kecelakaan yang cukup tragis ketika dia lagi melakukan stuntman ya. Itu menyebabkan tulang punggungnya patah dan dia berhenti dari pekerjaannya. Bahkan dia ngejauhin pacarnya. Tapi satu ketika dia tiba-tiba dipanggil lagi buat jadi stuntman ketika si Jodie pacarnya ini tiba-tiba udah jadi sutradara nih. Ketika si Colt Seavers ini udah balik jadi stuntman, ternyata ada konspirasi di balik itu, di mana sebenarnya dia dipanggil buat memecahkan sebuah kasus. Dia harus mencari aktor utama si Tomb Raider ini yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Jadi film ini nggak cuma sekedar komedi romance action biasa, tapi memang ada misteri yang menjadi premis utamanya tuh sebenarnya misterinya. Di mana si Tomb Raider hilang harus dicari sama si Colt, yang motif di belakang kenapa dia pengen bantuin cari secara sukarela ya karena Jodie itu saudaranya. Kalau misalnya aktor utamanya hilang, ya Jodie bakal kehilangan pekerjaannya sebagai sutradara. Padahal ini film debutnya pacarnya dia si Jodie gitu. Cerita simpelnya tuh seperti itu. Nah, nanti kalian akan menguak misteri
arti di balik ini semua. Oke, here's the real deal. Kalau kalian memang gak suka film-film yang fasenya lambat, yang selalu gue bahas di film-film sebelumnya yang gue ada review, yang memang banyakan dialog, bosen bang, boring bang, kayak Siksa Kubur, kayak Shogun, kebanyakan dialog. Udah nonton ini aja deh. Paling cocok nah, The Fall Guy. Kenapa? Karena memang ini fasenya super duper, ya cepat lah bisa dibilang. Banyak banget actionnya, dan actionnya tuh nggak main-main bos. Kalau gue pikir awalnya, ya ini paling action ecek-ecek lah, ringan-ringan. Ternyata actionnya tuh cukup masif gitu. Bahkan gue bisa compare sama Fast and Furious. Meskipun nggak sekolosal Fast and Furious, lebih gila lagi karena itu kan memang pure, memang pengen dibuat semewah itu kan. Tapi ya kalau film The Fall Guy ini, meskipun awalnya kita bilang ya action komedi romance yang nggak fokus ke action, tapi actionnya tuh bener-bener eksekusinya mantep banget. Mau dari editingnya gue suka banget. Cut to cut ya, antar scene ke scene itu super duper cepet, taktis, dan smooth gitu. Perpindahan transisi antara satu scene ke scene yang lain tuh enak banget. Dan gilanya pas gue lagi nonton film tuh, gue awalnya mikir ya, anjir ini visual efeknya kok mulus banget ya, buset. Kok bisa semulus ini, bener-bener gak terdeteksi. Ternyata emang CGI-nya nggak dipakai sebanyak itu. Dikit doang ya, lebih banyak tuh sebenarnya pakai real stuntman, men. Jadi karena ini film ngomongin stuntman, yang meranin stuntman juga stuntman asli. Jadi semuanya benar-benar dedikasi untuk stuntman. Film ini benar-benar didedikasi untuk para stuntman yang di underestimate gitu. Kalau misalnya kita nonton film kan kita selalu mikir, aktor utamanya keren banget nih. Tapi kita nggak pernah mikir stuntman di belakangnya itu. Karena lagi-lagi gue pernah main sinetron, jadi gue pernah ngerasain rasanya stuntman itu melakukan hal-hal yang di luar nalar meskipun masih sinetron ya. Belum di The Fall Guy lebih gila lagi. Kalian bisa lihat behind the scene-nya di akhir film ini. Kalau kalian udah nonton, jangan pulang dulu karena ada kredit ya, ada kredit scene, dan itu ada behind the scene-nya stuntman bekerja seperti apa. Itu keren banget, dan memang lebih banyak menggunakan practical effect. Jadi real serealnya, makanya CGI-nya nggak berasa. Jadi bener-bener realistis banget. Dan secara action, lu mau dari action kejar-kejaran mobil ala-ala Fast and Furious, ada. Lu mau action combat ala John Wick, ada. Dan keren, cut-to-cut-nya, koreografinya, sound effect-nya, sound design-nya, itu cakep men. Jadi kalau ngomongin action hiburan, ini eksekusinya udah paling mantep gitu. Kerennya lagi, secara sinematografi, film ini juga unik, kreatif, imajinatif. Dalam artian, karena ini ngomongin film di dalam film, ya kita pasti langsung ingat satu film yang gue udah bahas tahun lalu dari Indonesia, film lokal yang keren banget, yang bagus banget, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kalian bisa cek reviewnya. Dan ya mirip-mirip, bahkan kalau misalnya lagi ada ngomong kita bikin split screen ya, bener-bener di split screen di bioskop gitu, dibikin jadi dua bagian. Dari sisi Ryan Goslingnya, dari Emily Bluntnya seperti apa. Banyak juga penggunaan kamera yang unik, yang gak biasa. Kayak misalnya ada satu long shot, lagi-lagi one take yang 360 ya, dibikin muter gitu. Dan itu fokus utamanya ke si Jodie, si Emily Blunt, yang udah jadi sutradara. Kita tahu kesibukannya seperti apa. Ada dari departemen kostum, dari departemen stuntman. Dia bener-bener didatengin satu-satu, dan dia harus ngobrol sama ini, sama ini, sama ini. Kita baru tahu gitu, sesibuk apa, sesatres apa kerjaannya sutradara. Dari ngelihat si Jodie, si Emily Blunt itu diputar gini kan jadi kamera. Lama lah gitu. Itu keren banget. Nah, sekarang permasalahannya ketika memang film action, kalau actionnya udah bagus, ya normal-normal aja. Tapi biasanya action secara plot ceritanya biasa, mediocre gitu. Tapi yang ini mediocre gak? Sebenarnya kalau kita perhatiin premis cerita yang tadi gue udah jelasin di sinopsis singkat, simple banget. Meskipun nanti mungkin kalian bisa lihat plot twist, ya gue nggak tahu apa kalian kaget sama plot twistnya, tapi kalau buat gue pribadi, udah gue bisa tebak bos. Dari awal nih, ya 15 menit, 20 menit awal film tuh gue udah kayak, ini pasti begini nih ceritanya nih. Udah ketebak gitu. Meskipun ada beberapa yang juga gue nggak expect ya. Tapi maksudnya overall masih bisa ditebak lah plot twistnya. Nggak ada something special about it. Template banget. Romance-nya juga masih template banget. Lu kalau mau cari drama romance yang lebih complicated, yang lebih kompleks, lu mending nonton 500 Days of Summer. Nah, itu lebih cocok buat kalian daripada nonton ini. Ini bener-bener lu nggak usah fokus ke romance-nya, tapi fokus ke seberapa lu bisa dihibur aja. Meskipun film ini menurut gue pendekatannya mirip-mirip sama Bullet Train, tapi kalau ngomongin plot cerita, Bullet Train menurut gue jauh lebih spesial. Gue pertama kali nonton Bullet Train itu ternganga-nganga gue. Bagus, plot twistnya lebih dapet, penceritaannya, struktur ceritanya lebih enak, lebih kreatif gitu kesannya. Kalau ini lebih ke template aja, cuman memang eksekusinya yang asik. Nah, sekarang kalau misalnya kita harus ngomongin peran dari setiap aktornya juga lagi-lagi biasa banget. Terutama dari supporting aktornya ya. Tapi memang kalau kita lihat lead aktornya di sini, Ryan Gosling sebagai Colt Seaver sama Emily Blunt sebagai Jodie, menurut gue mereka punya charm selalu. Udah kita nggak usah pertanyakan lagi kapasitas mereka sebagai aktor seperti apa. Bahkan
Tahun kemarin, gak usah jauh-jauh, mereka berdua main di film Barbenheimer. Ryan Gosling main di Barbie, Emily Blunt main di Oppenheimer. Dan dua-duanya punya karakter yang sentral lah untuk ceritanya. Jadi gak usah ditanyain lagi kalau ngomongin acting. Aaron Taylor Johnson juga buat gue cukup menarik di sini karakternya. Nanti kalian bisa perhatikan sebagai apa perannya di sini. Gue gak mau spoiler. Tapi ya sisanya B aja. Mediocre gitu. Bahkan antagonisnya ya ini antagonis yang lagi-lagi udah ketebak, biasa banget. Palingan yang bisa bikin gua ter-attach gitu ya si Teresa Palmer ya. Meskipun perannya gak penting banget ya di film ini, tapi kayak unik aja. Gua biasa ngelihat dia sebagai cewek-cewek manis yang kayak di Hacksaw Ridge atau The Sorcerer's Apprentice gitu. Perannya sebagai cewek yang cantik, yang lembut. Di sini jadi barbar ya. Menarik, tapi memang perannya kecil. Jadi lagi-lagi semua supporting aktornya nggak terlalu penting. Bener-bener fokus utamanya udah di si Ryan Gosling sama Emily Blunt aja. Memang chemistry-nya nggak ada something special antara mereka berdua, tapi didukung sama naskah yang spesial. Ini yang unik. Entah kenapa ya, dialog yang mereka lakukan itu gue perhatiin deh. Genius, kreatif banget, super duper snappy. Meskipun kadang-kadang ada dialog yang cukup panjang, tapi itu bener-bener bisa kita nikmati semua dialognya. Apalagi banyak juga reference mereka ngomongin film-film di dunia nyata gitu, di Hollywood. Mau dari Fast and Furious, Dwayne The Rock Johnson, Jason Bourne, James Bond. Ya terserah lu bisa carilah semua referensi. Kalau kalian pecinta Hollywood, kalian bakal suka mungkin sama film yang satu ini. Mirip-mirip Free Guy lah. Tapi seperti yang gue bilang, film ini kan memang komedinya itu yang jadi kunci utamanya gitu. Kalau komedinya udah berhasil, lu pasti bisa terhibur. Dan komedinya itu tercerminkan dari naskahnya yang lagi-lagi bagus banget. Dan ini dia nih yang selalu jadi perhatian gue ketika kita menonton film-film hiburan action pada umumnya. Coba perhatiin dialognya, perhatiin naskah di balik itu, skripnya. Pasti mediocre banget deh. Gue kasih contoh paling gampang, Fast X kemarin. Kenapa gue bilang Fast X itu sampah? Padahal actionnya ya oke lah, bagus lah gitu. Visual efeknya oke lah, keren. Tapi naskahnya itu kayak buset, sampah banget gitu. Apalagi Fast and Furious 9 ya. Waduh, itu lebih parah lagi. Lu bayangin. Satu karakter yang udah mati ya, si Han, terus tiba-tiba lu hidupin lagi. Udah ceritanya template, terus dialognya juga gak ada. Dialog itu, sumpah, lu bayangin, lu kayak kira temen lu udah mati, terus temen lu tiba-tiba muncul out of nowhere, tiba-tiba muncul, ternyata dia masih hidup gitu. Itu kan harusnya ada emosi di situ lewat dialognya, dan itu gak gue dapetin sama sekali dari Fast and Furious 9. Cringe banget pas Han hidup tuh, cringe banget serius. Itu kenapa? Karena dialognya, naskahnya. Dan itu gak terjadi di The Fall Guy. Setiap naskahnya meskipun komedi, parodi, ringan, tapi berbobot. Dan tentunya smash cut itu adalah sebuah transisi yang paling common lah ya, paling enak, paling gampang untuk bikin rumus komedi. Dimana kita bikin kontradiksi antara satu yang benar-benar bigger, satu yang benar-benar lebih softer gitu. Jadi ketika scene-nya misalnya lagi kenceng, wah lagi barbar gitu ya, tiba-tiba transisi cut langsung ke yang soft gitu, tiba-tiba pelan, smooth gitu. Jadi dari yang kenceng tiba-tiba jadi pelan, itu kan menambah kesan hilarious lah. Kita yang nonton juga, anjir kok jadi kayak gini gitu. Ya itu rumus komedi yang paling simple, gampang, dan berkali-kali bisa lu temuin lah di film The Fall Guy. Ya karena ini film yang ngomongin pembuatan film, jadi enaknya ya selain kita dapetin action yang bagus, cerita yang simple, ringan, komedinya dapet, romansnya ya cukup asik. Tapi kita bisa juga dapetin beberapa hal yang kita nggak pernah lihat di film-film lain, yaitu ngomongin stuntman gitu. Profesi stuntman seperti apa, sutradara seperti apa, pembuatan film dengan kameranya, pergerakan kameranya, semuanya kita bisa lihat. Jadi ya kayak behind the scene aja, kita kayak nonton behind the scene tapi dibuat film yang keren. Apalagi film yang dibuat di sini ngomongin action sci-fi juga, yang bisa dibilang parodinya Dune yang kayak tolol juga, kocak lah filmnya. Asik, Metal Storm ya. Bahkan ada cameo yang nggak terduga juga, yang ya mungkin kalau kalian lagi-lagi suka nonton film Hollywood, kalian bakal suka banget nonton film yang satu ini. Paling kelemahan dari gua mengenai The Fall Guy ini adalah bagian third act-nya yang awalnya pendekatannya kan lucu ya, dibikin komedi, dialog-dialognya banyak yang asik, tapi itu mulai diilangin di belakang, malah dimunculin action gila-gilaan gitu. Actionnya dipadetin, ditingkatkan skala actionnya, jadi kayak action pada umumnya. Itu yang gue sayangin, jadi kehilangan jati diri kalau gue ngerasa di akhir ya. Meskipun sinematografinya lagi-lagi keren ya, tapi ya actionnya ya udah jadi kayak monoton, panjang banget lagi, sequence di akhir itu panjang actionnya gitu. Itu aja sebenarnya permasalahan gue, sama paling plot twistnya yang ketebak banget. Kayak ceritanya bener-bener simple, lu nggak bisa harapin cerita yang spesial di sini. Ceritanya bener-bener B aja, tapi memang eksekusinya pas aja untuk film action komedi kayak gini. Jadi sebagai hiburan, ya ini film yang bagus. Makanya gue bisa kasih final score 8,3/10 untuk The Fall Guy alias
cakep. Yang pasti ini jauh lebih bagus daripada Fast X ya. Karena Fast X itu ada di kategori sampah, ini kategori gue ini cakep ini, bahkan di atas 8 loh. Bukan mediocre lagi, ini dicakep. Jadi ya memang asik. Gue yakin lu bisa terhibur kalau lagi mumet gitu ya. Mending daripada nonton siksa kubur, mungkin otak lu bisa tersiksa. Padahal bukan begitu cara menikmatinya. Udah gue jelasin berkali-kali ngomongin siksa kubur. Cuman ya udahlah ya, namanya orang Indonesia ya. Kalau pengen hiburan doang, mending nonton The Fall Guy. Gitu aja. Kalau kalian punya pendapat yang lain, kalian tulis di kolom komentar. Kita debat, kita adu argumen biar ada dialektika antar para ngelantur corps. Jangan lupa, kalau kalian pengen dapetin buku yang udah gue buat sendiri, ini buku 30 tokoh film dan serial TV jika ada di Indonesia. Ini ngomongin kondisi kita sehari-hari nih, kayak ada tukang parkir Indomaret ya, gue jadiin flash. Kenapa flash? Karena kalian bisa tahu secepat apa tukang parkir itu tiba-tiba datang. Ada tukang las sepeda, penjual batu akik, si Thanos, banyak lah ya, judi online, Zeus. Jadi kayak ini ngomongin kritik sih, politik, sosial, budaya di Indonesia. Ini bukunya benar-benar berbobot. Gue bikin semuanya ide dari gue, gambarnya gue buat pakai tangan gue sendiri. Kalau kalian pengen dapetin buku ini, join aja membership community, gampang kan? Join membership community, nanti di batch level keberapa, kalau udah lama join, gue bisa kasih buku ini secara gratis. Makanya kalau kalian pengen join membership community, kalau udah join bahkan, kalian silakan join grup Telegram, langsung buruan PC gua, nanti gua masukin ke grup WhatsApp khusus membership community. Gitu aja untuk review kali ini, untuk film yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi bagus ternyata. Jarang-jarang ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.